Selamat malam Sobat Misteri. Cerita kali ini berjudul Warung Pecel Lele Tak Pernah Tutup. Kenapa tak pernah tutup dan siapakah pemilik warung pecel tersebut? Tanpa banyak basa-basi, mari kita saksikan bersama. Malam itu hujan rintik-rintik turun pelan, udara dingin mulai menusuk kulit. Jalanan kota kecil itu udah mulai sepi. Cuma ada beberapa motor yang lewat sambil ngebut. Di pojok jalan, di bawah pohon besar yang daunnya bergoyang karena angin malam, berdiri sebuah warung pecel lele. Tenda biru tua itu masih menyala terang. Meskipun warung-warung lain udah tutup semua sejak jam 9 tadi. Warung ini beda. Nggak pernah tutup. Nggak peduli siang, malam, bahkan dini hari. Lampunya selalu nyala, dan selalu ada yang masak. Dani dan Randy lagi berteduh di minimarket seberang jalan, sambil lihat ke arah warung itu. Lo sadar nggak sih, Ren? Warung pecel lele itu kayak nggak pernah tutup? Gua pulang jam 3 pagi aja, tuh lampu masih nyala. Randy ngangguk pelan. Gua malah pernah makan di sana tengah malam. Lelenya enak, sambalnya juga gila pedesnya. Tapi, gua ngerasa ada yang aneh, katanya lirih. Aneh gimana? Tanya Dani penasaran. Gua nggak lihat siapa yang masak. Tiba-tiba aja makanan gua udah di meja. Terus, pelayannya diam aja. Nggak senyum, nggak ngomong. Tatapannya kosong banget. Dani ketawa kecil, ngeledek. Jangan lebay, bro. Lapar kali lo waktu itu. Tapi saat dia melirik lagi ke warung itu, pandangannya berhenti di satu titik. Di balik tirai plastik transparan warung, berdiri sosok perempuan tua. Mukanya samar, rambutnya panjang, dan matanya seperti ngelihatin ke arah mereka. Randy ikut nengok. Tapi saat dia lihat, sosok itu udah nggak ada. Lo lihat juga tadi? Tanya Dani pelan. Randy cuma diam. Dadanya mulai sesak. Suasana jadi makin dingin. Hujan belum berhenti. Tapi mereka tahu. Malam itu bukan cuma mereka berdua yang lagi memperhatikan warung pecel lele di seberang jalan itu. Ada sesuatu di balik wajan penggorengan yang panas. Sesuatu yang belum selesai dan masih lapar. 2 malam setelah kejadian itu, Dani benar-benar nggak bisa tidur. Kepalanya penuh sama bayangan warung pecel lele itu. Rasa penasarannya makin besar, dan entah kenapa, perutnya seperti terus-terusan lapar meskipun dia udah makan di rumah. Malam itu, sekitar jam 11, Dani nyamperin Randy yang lagi rebahan di kamar kosnya. Ren, ikut gue yuk. Kita makan pecel lele Bu Warni. Sekalian ngebuktiin aja. Siapa tahu lo halu kemarin, katanya sambil nyengir. Randy awalnya nolak, tapi karena Dani maksa dan janji nggak bakal macem-macem, akhirnya dia ikut juga. Jalan ke warung itu nggak jauh. Cuma beberapa tikungan dari tempat kos mereka. Lampunya masih nyala terang, meskipun warung-warung lain udah gelap gulita. Di bawah tenda biru yang udah kusam itu, ada 2 meja panjang dan beberapa bangku plastik berjejer. Warung tampak kosong, tapi di ujung wajan berdiri sosok ibu-ibu tua dengan daster bunga-bunga. Dia nggak bicara, nggak senyum. Cuma berdiri sambil bolak-balik membalikan lele yang digoreng dalam minyak hitam pekat. Mereka duduk. Dani pesan 2 lele, 1 tempe goreng, sambal banyak. Randy diam aja, matanya nggak lepas dari ibu penjual. Ada yang aneh. Ibu itu gerakannya kaku, kayak bukan manusia biasa. Tangannya kurus banget, kulitnya keriput seperti kertas yang udah lama direndam air. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, matanya kosong, tapi seperti tahu mereka siapa. Setelah beberapa menit, piring mereka datang. Nasi putih hangat, lele goreng kering, sambal merah menyala, dan lalapan. Dani langsung makan lahap. Tapi Randy cuma pegang sendoknya, sambil terus nyorot-nyorotin kamera HP ke sekitar warung. Saat dia buka kamera depan, niatnya mau ngaca sebentar, layar HP-nya gelap. Cuma ada dirinya dan Dani, tapi sosok ibu penjual nggak ada. Padahal jelas-jelas ibu itu berdiri di dekat wajan. Nih, lihat deh. Lo lihat ibu itu nggak nongol di kamera? Bisik Randy sambil nunjukin layar ke Dani.
Dani ngerasa merinding. Dia nengok pelan ke arah wajan. Tapi sosok itu udah nggak ada. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, padahal tenda warung tertutup rapat. Dani menelan ludah, lalu dengar sesuatu dari belakang. Suara napas berat pelan. Tepat di belakang telinganya. Randy megang tangan Dani, keras. "Bro, jangan nengok ke belakang," bisiknya gemetar. Tapi Dani perlahan menoleh, dan detik itu juga wajahnya memucat. Di belakang mereka, berdiri sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya gemetar perlahan, dan tangan hitam legamnya menjulur ke arah piring mereka. Keesokan paginya, Dani dan Randy nggak ngomong sepatah kata pun sejak pulang dari warung itu. Mereka berdua duduk di teras kosan, sama-sama linglung. Dani kelihatan pucat, matanya sayu, dan tangannya gemetar waktu pegang gelas kopi. Randy bahkan gak nyentuh makanannya sejak tadi pagi. Meskipun sinar matahari terang, hawa di sekitar mereka tetap terasa dingin. Kayak ada sisa-sisa kehadiran sesuatu yang nempel di badan mereka semalam. "Gue ngerasa itu bukan orang biasa, Ren," gumam Dani pelan. Randy hanya ngangguk. Mereka akhirnya sepakat buat cari tahu lebih dalam soal warung itu. Siangnya, mereka datangi rumah Pak RT yang tinggal nggak jauh dari lokasi warung. Orang tua itu kelihatan waspada waktu mereka mulai tanya-tanya. "Warung pecel lele itu ya?" tanya Pak RT sambil melirik keluar jendela. "Masih buka, ya?" "Iya, Pak. Saya dan teman saya makan di sana tadi malam," jawab Dani. Pak RT narik napas panjang, lalu pelan-pelan berkata, "Sebenarnya, Bu Warni, yang punya warung itu, udah meninggal 3 tahun lalu. Tersengat listrik waktu lagi goreng ikan. Saksi mata bilang, dia jatuh ke lantai dan gak bangun lagi. Tapi anehnya, 3 hari setelah dikubur, warung itu buka lagi. Sendirinya. Dan sejak itu, gak pernah tutup." Dani dan Randy saling pandang. Tubuh mereka merinding barengan. "Tapi siapa yang jaga warungnya, Pak?" tanya Randy dengan suara pelan. Pak RT hanya geleng kepala. "Gak ada yang tahu. Banyak warga yang coba mampir makan. Tapi cuma beberapa yang bisa lihat warungnya jelas. Sebagian lagi malah bilang warungnya gelap dan kosong. Ada juga yang sempat pingsan pas lihat pelayannya. Bukan manusia." Dani langsung teringat wajah ibu tua semalam. Matanya kosong. Gerakannya kaku. Dan aroma tubuhnya. Bukan aroma manusia, tapi bau seperti bangkai yang udah lama dikubur. "Yang paling penting," lanjut Pak RT. "Kalau makan di situ, jangan pernah bawa HP, jangan foto makanan. Dan jangan tanya-tanya soal penjual. Itu pantangan." Dani dan Randy langsung tertunduk. Mereka melanggar semuanya. Saat perjalanan pulang, Dani terus merasa diperhatikan. Setiap kaca spion motor yang dia lewati, dia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat nengok, gak ada siapa-siapa. Malamnya, Dani mimpi buruk. Dia duduk sendiri di warung itu, dan Bu Warni berdiri di ujung meja. Tapi kali ini dia tersenyum. Senyum lebar yang makin melebar. Dan makin lebar. Sampai wajahnya retak, matanya berdarah. Dan dari mulutnya keluar suara berbisik. "Terima kasih udah datang. Kamu gantiin aku, ya?" Sudah seminggu sejak Dani dan Randy makan di warung itu. Randy makin jarang keluar kos, tapi Dani malah jadi aneh. Setiap malam, dari kamarnya terdengar suara-suara aneh. Suara minyak mendidih, suara wajan digoreng. Dan yang paling mengganggu, suara orang berbisik lirih seperti sedang memanggil nama seseorang. Beberapa tetangga mulai resah, tapi Dani selalu bilang, "Gak ada apa-apa kok, biasa aja." Padahal matanya makin cekung, badannya kurusan. Dan tangannya sering kotor kayak habis motong sesuatu. Randy mulai curiga ada yang salah. Suatu malam dia nekat ngintip dari ventilasi kamar Dani. Lampu kamarnya mati. Cuma diterangi cahaya lilin. Di tengah ruangan, Dani duduk jongkok. Mengelilingi 3 ekor lele hidup dalam baskom. Lele itu masih loncat-loncat kecil. Dan Dani ngelihatin mereka sambil komat kamit baca sesuatu. Di depannya,
Ada piring sajen berisi nasi kuning dan cabai rawit. Randy langsung mundur dan gak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, Dani ngajak Randy ngobrol. Suaranya pelan, matanya tajam kayak bukan Dani yang dulu. Gue sekarang ngerti, Ren. Kenapa warung itu nggak pernah tutup? Bu Warni dateng tiap malam. Dia ajarin gue cara goreng lele yang sempurna. Tapi itu bukan cuma soal rasa, ini soal persembahan. Randy langsung mundur satu langkah. Lo ngomong apa sih, Dan? Dani tersenyum aneh. Lo nggak ngerasa, kan? Tapi sejak kita makan di sana, kita kayak ditandai. Dan gue yang pertama dipilih. Malamnya, Dani pergi. Randy coba cari dia kemana-mana tapi nggak nemu. Hingga keesokan malam, saat Randy lewat di jalan dekat warung pecel lele itu. Dia berhenti mendadak. Lampunya nyala terang seperti biasa. Tapi kali ini, sosok yang berdiri di balik wajan adalah Dani. Dia pakai celemek lusuh. Tangannya gosong karena panas minyak. Dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia ngelihatin penggorengan sambil sesekali menoleh ke arah jalan. Tapi yang bikin Randy mau muntah adalah di belakang Dani, berdiri sosok Bu Warni. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Bajunya robek, dan dia tersenyum dengan wajah yang meleleh sebagian. Randy nggak bisa gerak. Dia cuma bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Dari kejauhan, Dani melambaikan tangan. Dan suara lirih seperti suara dua orang bersamaan keluar dari mulutnya. Sambalnya masih hangat, Ren. Lelenya manis malam ini. Malam itu Randy nggak bisa tidur. Bayangan Dani yang berdiri di balik wajan, bersama sosok Bu Warni yang mengerikan, terus muncul di kepalanya. Setiap kali dia pejam mata, dia selalu melihat wajah Bu Warni. Tersenyum dengan mata kosong dan daging wajah yang meleleh perlahan. Suara, lelenya manis malam ini. Bergema di telinga, seolah jadi nyanyian yang tak mau hilang. Paginya, Randy memberanikan diri datang lagi ke lokasi warung itu. Tapi yang dia temukan bikin darahnya berdesir dingin. Warungnya udah nggak ada. Yang tersisa cuma tanah kosong dengan bekas tiang besi, bengkok dan genangan air hujan. Nggak ada bekas meja, tenda, atau bahkan sisa makanan. Tapi anehnya, di atas tanah becek itu, berdiri satu kursi plastik biru tua yang terlihat masih baru. Randy melangkah pelan mendekat. Udara tiba-tiba berubah dingin, walau matahari sedang terik. Dari arah belakangnya, dia dengar langkah kaki menyeret pelan. Detak jantungnya makin kencang. Dia coba nekat nengok. Tapi kosong. Cuma angin. Dia hampir menyerah, sampai seorang bapak tua datang mendekat dari sisi jalan. Wajahnya keriput, mengenakan peci dan jaket tambal sulam. Kamu temannya Dani ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Randy kaget, tapi hanya bisa mengangguk. Bapak itu duduk di pinggir jalan, menghembuskan napas berat. Dulu juga pernah ada anak muda. Kayak Dani. Penasaran. Makan di sana. Didekati. Dipilih. Lalu, jadi bagian dari warung itu, ucapnya dengan suara berat. Bu Warni bukan cuma pedagang. Dia dulu pernah ikut ritual penglaris. Tiap 40 hari, dia harus kasih tumbal. Tapi sejak meninggal, tumbalnya tetap harus dipenuhi. Dan kalau nggak ada yang jadi penerus, warung itu bakal nyeret siapapun yang makan di sana. Randy berdiri terpaku, hatinya terasa ditarik ke dalam sumur gelap. Jadi, Dani sekarang bukan cuma bekerja di sana. Dia jadi bagian dari perjanjian itu. Sejak malam itu, Randy nggak pernah berani lagi lewat jalan dekat situ. Tapi kadang, saat larut malam dan lapar, dia iseng buka aplikasi ojek online. Anehnya, di bagian makanan terdekat, selalu muncul satu nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Warung pecel lele Bu Warni buka 24 jam. Tanpa alamat jelas. Tanpa foto. Dan bagian paling seramnya, kolom ulasan selalu kosong. Kecuali satu bintang 5 dengan komentar yang sama berulang kali. Lelenya manis. Sambalnya hangat. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Randy memilih pindah ke kota lain.
Jauh dari semua hal yang berkaitan dengan warung itu. Tapi walau sudah jauh secara jarak, bayangannya tetap membuntuti. Kadang, di malam-malam tertentu, dia masih mendengar suara mendesis dari dapur kontrakan barunya. Seolah ada yang sedang menggoreng lele. Padahal dia sedang sendiri. Kadang pula, di layar ponsel saat membuka kamera depan, muncul bayangan samar seseorang berdiri di belakangnya. Hanya untuk hilang sekejap saat dia menoleh. Randy mulai menjauhi semua yang berbau gorengan. Bahkan saat lewat warung kaki lima sekalipun, dia memilih untuk tak menoleh. Tapi trauma itu tidak benar-benar hilang. Sampai suatu malam, saat ia pulang kerja dan membuka pintu rumah, tercium bau khas sambal terasi yang sangat ia kenali. Tangannya gemetar saat menyalakan lampu dapur. Dan di meja makan, sudah tersaji seporsi nasi putih hangat, sambal merah, lalapan, dan satu potong lele goreng kering. Tidak ada yang lain di rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, tidak ada yang bisa masuk rumah. Ia kunci. Pintu dan jendela tertutup rapat. Tapi makanan itu hangat. Masih mengepul. Dan di samping piring itu, ada selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang ia kenal betul. "Gue nitip warung sebentar ya, Ren. Yang penting jangan ditolak. Nanti lapar selamanya. Dani." Saat Randy menoleh ke arah jendela, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Bukan Dani, tapi sosok wanita tua berbaju lusuh. Tersenyum dengan mulut yang menganga lebar, meneteskan darah hitam. Dan malam itu, lele itu tetap dimakan. Cerita ini mungkin sudah berakhir. Tapi warung pecel lele itu masih buka, masih mencari pelanggan baru, dan masih lapar.